Kota Solo dengan Fasil Bapak Henry Wahyudi dan Ibu pengajar praktik Ibu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabarnya nih Bu Nisa? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Walaupun kita berjauhan ya, nggak apa-apa karena teknologi kita sudah merasa dekat jadinya ya. Ya, benar Bu. Oke. Nah, pada hari ini sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Tuti ya. Iya Bu, saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Tuti. Boleh ya, Anda bincang-bincang dikit terlebih dahulu sebelum proses coaching ini dilakukan. Boleh Bu. Oke, di sini sebelum mengamati proses coaching yang akan Ibu Nisa lakukan dengan Ibu Tuti ya, Ana akan melihat juga dan menilai bagaimana proses coaching ini berjalan gitu ya. Dimana nanti Ana akan dibantu adanya rubrik penilaian gitu yang berdasarkan proses coaching yang akan Ibu Nisa lakukan dengan Ibu Tuti nanti. Oke, nah di rubrik tersebut diantaranya ada apakah proses coaching yang Ibu Nisa dan Ibu Tuti lakukan nanti menggunakan alur Tirta gitu ya, atau dengan adanya bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Bu Tuti sebagai coachnya terpancing lah ibaratnya begitu ya untuk mengeluarkan unek-unek atau masalahnya gitu. Nah yang berikutnya Ana juga akan mengamati bagaimana coach nanti menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu Nisa sampaikan. Iya Bu, baik Bu. Oke, Bu Nisa, selain itu juga nanti Ana akan mengamati juga prinsip-prinsip coaching yang sudah berjalan pada proses coaching yang akan Ibu Nisa lakukan dengan Ibu Tuti nanti. Apakah di sana terlihat adanya kemitraan gitu ya, adanya proses kreatif dan adanya memaksimalkan potensi yang ada pada coaching kita gitu ya Bu Nisa ya. Iya Bu. Oke, nah selanjutnya nih boleh ya Ana bertanya dulu ya. Kira-kira nih pada proses coaching nanti kompetensi apa nih yang ingin Ibu Nisa kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nanti mungkin diberikan Bu atau kehadiran penuh. Oke. Bagaimana saya dapat hadir penuh ketika proses coaching nanti agar dapat terselesaikan nanti kita memberikan arahan yang baik terhadap coaching. Oke, berarti satu kompetensi yang mau Ibu Nisa kembangkan di sini nih, present gitu ya? Oke, baik. Berarti Ana mau melihat nanti present ini berjalan bagaimana pada proses coaching nanti gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Nisa, penilaian yang Ibu lakukan untuk kompetensi yang mau Ibu kembangkan ini nanti yang Ibu sebutkan tadi gitu kan, terkait akan indikator apa nih yang Ibu harapkan dari proses coaching nanti? Indikator yang saya harapkan yaitu bagaimana saya mampu hadir atau dengan kehadiran penuh dapat melakukan coaching sehingga coach dapat merasa nyaman dan dapat menemukan solusi atau arahan yang lebih jelas lagi dengan permasalahan yang coach ceritakan. Oke, berarti mampu hadir penuh gitu ya Bu Nisa ya. Kita menuju di sesi pra-observasi. Setelah ini Ibu akan langsung melakukan proses coaching dengan Ibu Tuti tentunya ya. Namun setelah kegiatan coaching ini selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Nisa ya. Oke Bu Nisa. Silakan Ibu Nisa melakukan kegiatan coaching tersebut dengan Ibu Tuti. Oke. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Tuti, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Bu Nisa, selamat siang juga Bu Nisa. Bagaimana kabarnya Ibu dari wajahnya berceria sekali seperti Ibu ini? Alhamdulillah, menceria sekali ya Bu Nisa. Melihat wajah Bu Nisa tambah ceria saya dibuatnya. Ya, kemarin kan Ibu sudah menghubungi saya kalau kita bertemu hari ini coaching ya Bu ya.
Nisa, beberapa belakangan ini, waktu hari belakang ini, siswa saya itu sepertinya membuang sampah sembarangan saja, Bu Nisa, sehingga lokal saya itu kelihatannya tidak bersih gitu. Jadi agak jorok, jadi saya malas melihatnya, Bu Nisa. Itu yang bukan masalahnya, memang itu permasalahan dari terjadi ya di sekolah-sekolah kita. Iya. Dari kira-kira dari coaching kita kali ini, Ibu nanti ingin mendapatkan apa? Saya ingin mendapatkan nanti kelas saya ini kelihatannya bersih, adem, nyaman, sehingga nanti kalau kita ada orang guru atau saya yang masuk nanti senang hatinya masuk lokal tersebut. Iya. Lalu kira-kira Ibu ini mau siswa itu seperti apa dengan permasalahan yang ada tadi? Maksudnya siswanya seperti apa? Saya maunya Bu, siswa itu nanti memungut sampah yang ada di sekitar tempat duduknya, membersihkan sampah-sampah yang ada di lokalnya, seperti itu Ibu ya, supaya nanti sampah itu tidak berserakan lagi gitu. Ya, berarti lebih ke kesadaran diri siswa ya, Bu ya, dalam terhadap lingkungan. Iya. Terhadap kebersihan, itu seperti itu ya, Bu ya. Jadi lebih kepada kepedulian siswanya lebih ditingkatkan lagi. Iya Bu. Kira-kira kalau kita memberi skala 1 sampai 10, siswa itu kira-kira saat ini berada di angka berapa ya? Kira-kira untuk kebersihan berada di angka 6 Ibu. Oh, di angka 6 ya. Iya. Kalau begitu Ibu maunya mereka nanti setelah kita konsumsi dan melakukan tindakan, kira-kira Ibu maunya mereka di skala berapa? Ya, saya pengennya anak itu nanti di skala 9 saja Bu. Iya, skala 9 sampai 10 lah ya. Iya, 9-10 begitu. Iya. Tapi untuk mencapai 10 dan 9 ini memang butuh waktu yang cukup dan tantangan yang berat ya Bu ya. Iya. Jadi kita mau menggali tentang kepedulian seorang anak siswa. Jadi kira-kira dari hal ini apa yang bisa Ibu lakukan untuk mereka mencapai 9 itu? Apa rencananya? Saya berencana Bu Nisa setiap pagi saya mengingatkan anak itu akan kebersihannya. Namun untuk mengingatkan kebersihannya itu saya tentu harus nanti mencantumkan di modul ajar saya atau PP saya sebelum PBM dimulai. Saya meminta anak-anak itu untuk memungut sampah kalau ada sampah di sekitar mereka. Kemudian nanti saya juga berencana untuk membuat keyakinan kelas yang nanti diarahkan kepada keyakinan anak itu adalah bagaimana mereka mencoba untuk memasukkan keyakinan-keyakinan yang mereka buat itu salah satunya adalah keyakinan tentang kebersihan lokal mereka gitu. Kemudian Bu Nisa, saya juga ingin nanti meminta lokal saya itu menyediakan tong sampah di dalam lokal, tidak di luar lokal saja. Jadi ada nanti tong sampah yang berada di lokal. Jadi ketika ada sampah-sampah yang ada di lokal, anak tidak perlu keluar lagi membuang sampah begitu bisa. Kalau begitu ya Bu, luar biasa sekali yang rancangan atau rencana yang sudah Ibu susun. Kira-kira menurut Ibu sendiri, siswa itu senangnya diperlakukan seperti apa Ibu agar mereka timbul kepedulian dan kepercayaan diri mereka untuk peduli terhadap lingkungan? Ya, siswa itu sepertinya mau didekati, tidak mau dimarahi Bapak Ibu ya, Bu Nisa ya. Mereka tuh mau didekati supaya tidak muncul kesadaran. Jadi kita tidak boleh memarahi mereka atau membentak-bentak mereka gitu. Jadi kita memang memberikan motivasi kesadaran pada diri mereka. Nah kemudian juga saya nanti akan menemukan motivasi mereka aja gitu. Sepertinya gini, dengan adanya nanti saya akan membuat salah satu dari teman-teman di lokal, teman-teman mereka di lokal itu membuat poster-poster tentang kebersihan yang nanti ditempel di dinding gitu kan. Mungkin juga saya nanti untuk memotivasi mereka itu nanti saya meminta kerjasama dengan kepala sekolah atau wali kelas lainnya nanti dalam satu semester itu ada lomba kebersihan antar kelas gitu. Jadi mereka terpancing untuk itu. Ya, benar sekali Bu, luar biasa sekali rencananya. Bagaimana Ibu bisa melakukan rencana yang
Ya tentu saya membuatnya program-programnya dulu ya Bu Nisa ya, kapan yang kegiatan untuk perancangan membuat poster ini, kemudian kapan saya harus menemui kepala sekolah untuk bekerja sama seperti itu Bu Nisa. Saya harus merencanakannya dengan rinci dulu gitu supaya tidak kegiatan saya ini tidak hanya tinggal rencana saja gitu. Ya, berarti Ibu akan membuat perencanaan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Memang kalau kita lihat siswa saya itu di zaman sekarang tidak bisa dimarahi ya Bu, mereka butuh pendekatan secara individu, secara menurut juga. Jadi mungkin itu dapat membantu meningkatkan kepedulian diri mereka atau kesadaran diri mereka untuk peduli terhadap kita. Kalau saya kira kapan kita dilaksanakan rencana itu? Untuk seminggu ini saya melakukan perencanaan dulu ya Bu ya, kemudian mungkin pelaksanaan saya mulai di minggu depan gitu. Minggu depan. Iya. Kira-kira siapa yang berkolaborasi untuk melakukan rencana itu? Ya, yang berkolaborasi tentu yang pertama adalah siswa saya, kemudian yang kedua adalah teman-teman sesama sejawat dan juga wali kelas gitu, karena nanti kan mengadakan lomba-lomba antar kelas. Kemudian nanti juga saya bekerjasama dengan kepala sekolah untuk menginformasikan atau mengusulkan kegiatan ini. Oh iya, luar biasa sekali Bu. Ibu kira-kira dari pekerjaan kita hari ini Bu, apa yang didapatkan kira-kira? Oke, dari pembicaraan hari ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya temui, bisa mencerahkan saya akan melihat saya dapat melihat gambaran seperti apa yang akan saya lakukan nantinya. Kalau begitu saya tunggu ya Bu, satu lagi hasil dari tindakan yang Ibu lakukan. Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu Nisa. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana nih perasaannya Bu Nisa sudah selesai proses coachingnya dengan Ibu Tuti tadi ya? Alhamdulillah lega Bu, jadi kita dapat juga sharing atau membantu teman untuk mencarikan solusi atau arahan yang lebih tepat. Iya. Oke, memang terlihat sekali ya gitu ya bagaimana Ibu Nisa gitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Tuti terpancing untuk mengemukakan, untuk menceritakan apa yang menjadi keresahan dan tantangan oleh Ibu Tuti sendiri gitu ya. Nah, Ana mau mengajukan beberapa pertanyaan nih, boleh ya Bu Nisa ya? Boleh Ibu. Oke, baik Ibu. Ana ingin bertanya, bagaimana Ibu menilai kompetensi yang sudah dilaksanakan pada coaching tadi saat Ibu menjadi coaching, saat Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Tuti tadi? Bagaimana saya menilainya tentu dengan respon dari coaching tadi yaitu Ibu Tuti juga responnya juga cukup baik, terus dapat mengungkapkan apa permasalahan dan apa yang sudah diinginkan atau merencanakan rencana apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi mungkin saya menilainya cukup baik Bu dari respon yang dikeluarkan oleh Ibu Tuti. Jadi Ibu Nisa menilai bahwasanya kompetensi itu berjalan gitu ya, karena memang kelihatan dari Ibu Tutinya yang terpancing untuk mencurahkan permasalahan-permasalahannya gitu ya. Iya benar sekali Bu. Oke, bagus sekali Bu Nisa. Itu kan penilaian dari Ibu Nisa sendiri gitu ya. Ana juga ada penilaian nih, boleh ya? Ana juga ada penilaian berdasarkan rubrik pada Ana sendiri gitu ya. Menurut pendapat Ana, proses yang coaching yang sudah Ibu Nisa lakukan dengan Ibu Tuti tadi sudah berjalan dengan baik, di mana alur tirtanya ini sangat nampak jelas gitu ya. Kemudian Ibu Nisa juga berusaha menggali informasi atau mengidentifikasi informasi gitu ya yang terjadi pada Ibu Tuti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, kompetensi yang Ibu Nisa mau kembangkan tadi itu hadir secara penuh gitu ya. Kehadiran penuh
untuk coachingnya gitu ya. Nah, memang itu sangat terlihat sekali oleh Ana pada saat proses coaching itu berjalan atau saat proses coaching itu dilaksanakan tadi gitu. Nah, selain itu Ana juga melihat ya di sini prinsip-prinsip coaching juga sudah ada gitu. Nah, dapat Ana simpulkan proses coachingnya berjalan dengan sesuai dengan alur kereta. Cuman sedikit refleksi dari Ana ya Bu Nisa ya, boleh ya? Boleh, Bu. Mungkin untuk pelaksanaan coaching untuk kita ke depannya gitu ya. Saat kita melakukan coaching dengan coach kita, mungkin kita akan dapat menimbulkan chemistry yang lebih dekat lagi, umpamanya dengan kontak mata yang lebih dekat gitu. Kalau kita memberikan perhatian penuh, kontak mata yang dekat dengan coach kita, ini akan lebih membuat coach kita merasa terpancing lagi untuk mencurahkan atau mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu, sehingga nanti solusinya juga menjadi fokus gitu. Baik, Bu, terima kasih Bu masukannya, Bu, dan sarannya. Bagus sekali. Oke, mungkin untuk refleksi atau umpan balik dari Ana pada proses coaching Bu Nisa dengan Ibu Tuti tadi, Ana rasa itu sudah cukup karena memang semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Oke Bu Nisa, mungkin itu aja dari Ana. Terima kasih ya Bu Nisa ya. Sama-sama, Bu, saya terima kasih juga, Bu. Oke, assalamualaikum.